Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Di video kali ini aku ingin memberikan perbandingan, yaitu antara Redmi Note 12 Pro 5G yang baru saja dirilis itu tadi malam teman-teman, dengan Xiaomi 12 Lite ya teman-teman. Kebetulan keduanya itu berada di rentang harga yang hampir mirip teman-teman, jadi lebih pilih yang mana. Nah, di video kali ini kita akan membandingkan spesifikasinya ya teman-teman, yaitu ada CPU dan GPU, kemudian perbandingan spesifikasi semuanya ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan GSM Arena. Ya, kalian semua juga paling udah tahu kan, ini tuh website yang menyediakan spesifikasi dari banyak HP. Nah, di sebelah kiri layar itu ada Xiaomi 12 Lite, kemudian di sebelah kanan ada Redmi Note 12 Pro. Nah, kalau untuk di luar negeri, Redmi Note 12 Pro 5G itu ya ini teman-teman, Redmi Note 12 Pro. Cuman kalau di Indonesia, Redmi Note 12 Pro dengan Pro 5G itu beda ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan membandingkan, yaitu jaringan ini teman-teman, teknologi GSM HSPA LTE 5G. Di sini ada CDMA HSPA F2 LTE 5G. Nah, di sini lebih banyak teman-teman, cuman yang kita pakai itu tidak semuanya. Nah, kemudian kedua ponsel ini diluncurkan, yang 12 Lite yaitu 22 Juli, yang satunya ini yang secara global ya teman-teman, yaitu 27 Oktober tahun lalu. Udah lama sebenarnya HP ini, cuman baru masuk di Indonesia. Nah, ini lagi secara ukuran teman-teman. Kalau secara ukuran 12 Lite ini lebih kecil ya teman-teman bila dibandingkan dengan Redmi Note 12 Pro. Ini lebih kecil, beratnya juga beda. Kalau yang 12 Lite yaitu 173 gram, kemudian yang 12 Pro 187. Kemudian kalau ini bodinya sama sepertinya teman-teman. Bagian depan itu Corning Gorilla Glass 5. Yang Redmi Note 12 Pro juga sama sepertinya teman-teman, cuman ini enggak ditulis. Belakangnya juga sama, kaca Gorilla Glass. Nah, SIM-nya juga sama teman-teman. SIM-nya ganda nano SIM, tidak ada slot micro SD teman-teman. Yang membedakan yaitu IP53. Di 12 Lite itu enggak ada teman-teman sepertinya. Nah, kita lanjutkan ke bagian layar teman-teman. 12 Lite itu menggunakan AMOLED. Nah, yang kita ketahui semua, AMOLED itu buatannya Samsung ya teman-teman. Nah, kemudian kalau OLED itu bisa dibuat oleh semua pabrikan ya teman-teman, tergantung mereka bisa buat atau tidak. Nah, di sini yang membedakan yaitu tampilan 12 Lite itu udah 6 juta billion warna ya teman-teman. Nah, sedangkan yang Redmi Note 12 Pro itu masih 1 billion warna teman-teman. Nah, kalau untuk spesifikasi yang lain itu sama teman-teman, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10, mirip-mirip lah teman-teman. Nah, kemudian ke ukuran layar. Ukuran layarnya untuk yang 12 Lite yaitu 6,5 inch teman-teman, atau 6,5 inch. Dan yang satunya yaitu 6,67 inch. Sebenarnya ini sih nggak terlalu kerasa ya teman-teman perbedaan layarnya. Mungkin akan terlihat mirip atau sama
Nah, di selanjutnya resolusinya sama 1080 2400 pixel. Rasionya juga sama 20:9. Nah, yang membedakan yaitu kepadatan PPI nya teman-teman. 12 Lite yaitu 402 teman-teman. Jadi ini lebih tajam ya teman-teman layarnya ini yang 12 Lite. Langsung kita putar, langsung kita lanjut ke bawah. Nah, ini platform atau bagian intinya. 12 Lite menggunakan Android 12, MIUI 13, Redmi 12 Pro sama teman-teman, menggunakan Android 12, MIUI 13. Chipsetnya, nah ini yang membedakan teman-teman, nanti kita akan bahas di video ini, yaitu 12 Lite menggunakan Snapdragon 778 5G 6 nanometer. Kemudian Note 12 Pro menggunakan Dimensity 1080 6 nanometer juga sama teman-teman. Nah, di sini yang membedakan yaitu inti core-nya teman-teman. Di sini ada 3 klaster, yaitu klaster pertama 1x2.4 GHz Cortex A78. Nah, kemudian ada lagi 3x2.2 GHz Cortex A78. Ini sama dengan yang pertama, cuman clock speednya diturunkan sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu Cortex A55 teman-teman, 1,9. Nah, kalau yang di Note 12 Pro itu cuman 2 klaster teman-teman ya, Cortex A78. Nah, tapi speednya dia kenceng teman-teman, yaitu 2,6 GHz teman-teman. Oke, lanjut. GPU nya juga beda, yang satu Adreno, yang satunya Mali G68 MC4. Nah, kemungkinan kalau untuk rendering, editing ini masih lebih kenceng yang 12 Lite ya teman-teman, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa GPU Adreno dari Qualcomm itu lebih sedikit lebih powerful dibandingkan Mali ya teman-teman, karena Adreno itu udah di custom. Penyimpanan slot micro SD nggak ada teman-teman, sama RAM-nya juga sama 128 6GB RAM, sama 128 8GB RAM, sama 8256. Nah, kalau yang 12 Pro ini ada 256 12GB RAM ya teman-teman, cuman yang di 12 Lite nggak ada. Kemudian untuk jenis storage-nya sama-sama UFS 2.2. Kameranya teman-teman, ini yang satu menggunakan Samsung, yang 12 Lite 108 megapiksel tanpa OIS, dia hanya menggunakan EIS. Yang satunya yaitu menggunakan Sony IMX 577 kalau nggak salah teman-teman. Ini ada OIS nya. Nah, cuman kemarin saya sempat nonton reviewnya di YouTube bahwa OIS nya itu hanya aktif di 30 fps teman-teman, baik yang 4K 30 fps atau yang 1080 30 fps teman-teman. Yang 60 fps dia masih gempa ya teman-teman videonya, jadi tidak aktif OIS nya. Kamera depan ini juga beda, yang satunya 32 megapiksel, kemudian yang satunya 16 megapiksel teman-teman. Ini yang membedakan lagi, keduanya sama-sama stereo speaker, tapi yang 12 Lite nggak ada colokan 3,5 mm teman-teman. WiFi nya 802, udah sama-sama mendukung WiFi 6.
juga Bluetoothnya juga sama-sama 8.2 sama teman-teman. GPS nya sama, BDS Galileo sama teman-teman. Port infrared ada. Yang 12 Lite itu fingerprintnya udah di dalam layar ya teman-teman, sedangkan yang satunya yang Note 12 Pro masih di samping. Nah cuman yang disayangkan yang 12 Lite ini baterainya kecil teman-teman. Ini kalau buat main game kurang cocok teman-teman. Jadi ini harus sering-sering colok ke charger ya teman-teman. Ini sih mungkin yang sedikit kelemahannya. Nah kalau yang Note 12 Pro dia 5 ampere baterainya. Chargernya sama-sama 67 watt. Jadi tapi pengisiannya pasti jelas lebih cepat 12 Lite karena baterainya kecil teman-teman. Di sini kita akan membandingkan speakernya ya teman-teman. Nah speakernya kalau menurut GSM Arena ini masih bagus yang 12 Lite teman-teman. Ini minus 25,2 loop LUVS. Ini dapat grid sangat bagus. Kemudian ini dapat grid baik teman-teman. Nah daya tahan baterai ini juga agak aneh teman-teman. Dia dapat 10 jam, sedangkan yang 12 Pro ini dapat 97 jam teman-teman. Nah di sini apakah efisiensi dari Dimensity 1080 itu kurang teman-teman? Nah kita juga tidak tahu teman-teman. Nah nanti kita akan tunggu YouTuber yang lain yang udah pegang HP-nya untuk membandingkan keduanya teman-teman.